Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul Night of the Undead. Silakan nikmati, awas spoiler, dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Film ini dibuka dengan sebuah pesawat ruang angkasa misterius yang menabrak sebuah danau di Seoul, Korea. Tampaknya pesawat itu berasal dari galaksi yang berbeda. Setelah beberapa saat, seseorang tanpa pakaian perlahan-lahan muncul dan menuju ke kota. Pada adegan berikutnya, kita diperkenalkan dengan sepasang suami istri yang baru saja menikah dan saling jatuh cinta. Sang suami Men-gil adalah seorang pria pekerja keras dan cerdas, yang melakukan semua pekerjaan rumah tangga, meskipun ia memiliki jadwal yang sangat padat. Di sisi lain, istrinya So-hee selalu sibuk mengobrol dengan teman-temannya dan berbelanja. Dia menganggap dirinya sebagai wanita paling beruntung di dunia. Malam harinya, dia menghadiri reuni SMA, sebuah acara yang sudah mereka tunggu-tunggu selama 3 tahun. Salah satu teman sekelasnya bernama Yang Sun, yang bercita-cita menjadi seorang aktris, mengalami kejadian memalukan saat dia terpeleset dan jatuh dari tangga. Namun, dia menyembunyikan rasa malunya, mengklaim bahwa dia sengaja melakukannya untuk berlatih untuk film laga yang akan datang. Saat percakapan berlangsung di antara teman-teman sekolah, Yang Sun bertanya kepada So-hee tentang kehidupan pernikahannya. Gadis protagonis kita menanggapi dengan cara yang positif, menggambarkan suaminya sebagai individu yang menarik, cerdas, dan berdedikasi yang memiliki perusahaan farmasi. Beberapa saat kemudian, kelompok ini mulai membicarakan tentang teman sekelas mereka dulu, Sarah, yang ternyata menghabiskan waktu di penjara setelah membunuh suaminya. Dia diduga memergoki suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Setelah pesta reuni, So-hee tiba di rumah terlambat dan menemukan suaminya sedang tertidur lelap. Saat dia mendekatinya, dia melihat ada panggilan tak terjawab di ponselnya dari orang tak dikenal. Setelah memeriksa lebih lanjut, dia menemukan berbagai pesan, termasuk satu pesan yang menyebutkan pertemuan dengan Men-gil pada hari Jumat. Seperti yang sudah diduga, hal ini membuat So-hee khawatir, dan ia mulai mencurigai bahwa suaminya mungkin berselingkuh di luar. Untuk memastikan keraguannya, ia mengamati gejala-gejala orang yang berselingkuh di luar nikah. Salah satu situs web mengklaim bahwa orang-orang ini akan selalu membuat alasan, mengatakan bahwa mereka bekerja lembur. Ketika So-hee membaca hal ini, ia merasa sedih karena Men-gil memberikan alasan yang sama sebelumnya. Keesokan paginya, ia sengaja bertanya kepada Men-gil tentang rencananya untuk hari Jumat, mengundangnya ke acara kumpul-kumpul pasangan suami istri. Namun, dia menolak, berpura-pura menghadiri pemakaman. Untuk mendukung kebohongannya, dia mengklaim bahwa dokter meramalkan kematian salah satu temannya pada hari Jumat itu juga. Mendengar jawaban ini, keraguan So-hee hampir berubah menjadi kepastian. Namun tetap saja, untuk memastikan kecurigaannya, ia meminta bantuan seorang detektif bernama Dr. Yang. Dia membayarnya dengan harga yang mahal dan memintanya untuk mengawasi suaminya. Dalam adegan berikutnya, Dr. Yang memulai misinya untuk membuntuti Men-gil dan memonitor aktivitasnya. Setelah mengamatinya dengan seksama sepanjang hari, dia bertemu So-hee dan berbagi semua penemuannya. Dia mengungkapkan bahwa Men-gil pertama kali mengunjungi lapangan golf dan kemudian menghabiskan 2 jam sesi latihan tanpa henti di gym. Namun kemanapun dia pergi, dia dikelilingi oleh wanita. Dr. Yang kemudian mengklaim bahwa Men-gil memiliki banyak wanita dalam hidupnya, termasuk So-hee. Yang mengejutkan, dia memiliki 3 surat nikah yang berbeda selain dari istrinya, dan semua istri sebelumnya hilang atau sudah meninggal. Detail yang paling aneh adalah bahwa dia melihat Men-gil di sebuah pom bensin, di mana dia sedang meminum bensin. Semua informasi ini terlalu banyak untuk diproses oleh otak So-hee yang masih polos, jadi dia langsung pergi dari sana. Malam itu, dia mempertimbangkan untuk menikam suaminya saat dia sedang tidur, tetapi segera mengurungkan niatnya, merasa tidak berdaya, So-hee memutuskan untuk curhat kepada temannya, Sarah, dan bahkan mengungkapkan keinginannya untuk membunuh suaminya. Setelah mendengar ceritanya, Sarah, yang juga pernah mengalami 4 kali perceraian, mengatakan kepadanya bahwa suami yang sempurna itu tidak ada. Dia juga mengungkapkan bahwa rumor tentang dirinya yang membunuh suaminya sendiri tidak benar, tetapi mengatakan bahwa suaminya memang pantas mati karena perbuatannya. Keesokan harinya, So-hee berkunjung ke kantor Dr. Yang. Selama percakapan mereka, Yang mulai curiga bahwa Men-gil mungkin bukan manusia normal. Ketika So-hee tidak mengerti, dia menunjukkan kepadanya sebuah buku berjudul Unbreakable dan berasumsi bahwa suaminya adalah spesies mutan dari planet lain. Menurut Dr. Yang, ia pernah menemukan kasus serupa di masa lalu, tapi semua kliennya dari kasus-kasus tersebut telah lenyap atau menemui akhir yang malang. Namun So-hee merasa sulit untuk menerima bahwa suaminya adalah alien. Jadi, untuk membujuknya, Dr. Yang membawanya ke pom bensin, di mana dia menyaksikan suaminya sedang menenggak berliter-liter bensin, membuatnya benar-benar tercengang. Di sisi lain, Pusat Karantina Makhluk Hidup Luar Angkasa, XCOM, mengatur pertemuan rahasia yang dihadiri oleh para ilmuwan luar angkasa, pejabat pemerintah, dan petugas detektif. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk menangkap alien, yang tampaknya mengumpulkan DNA manusia dan menyebarkan virus di antara populasi manusia. Sebagai bagian dari rencana mereka tahap awal, mereka berniat untuk menargetkan Men-gil, yang diyakini sebagai pemimpin di antara kelompok alien. Kembali ke rumah, So-hee mengambil botol air dari kulkas, tanpa menyadari bahwa botol tersebut sudah dicampuri racun oleh Men-gil, dan begitu dia meminum air tersebut, dia langsung pingsan ke tanah. Menyaksikan hal ini, Men-gil bergegas ke sisinya, berpura-pura khawatir akan kesehatannya. Tapi begitu dia kehilangan kesadaran, dia menghubungi rekan-rekannya sesama alien, memberitahu mereka bahwa dia telah berhasil menjalankan misinya.
Kemudian, Sohee dirawat di rumah sakit, di mana dokter menyampaikan berita duka tentang kematiannya. Teman-temannya dari sekolah, yang juga hadir di rumah sakit, berduka atas kematiannya yang terlalu cepat. Beberapa saat kemudian, Sarah juga tiba dan setelah mengetahui berita tragis itu, dia menganggap Man-gil bertanggung jawab. Dia mulai menyerangnya secara fisik, sambil melontarkan berbagai kata-kata kutukan padanya. Saat semua ini terjadi, Sohee tiba-tiba tersadar dan memuntahkan racun yang telah dia konsumsi sebelumnya. Hal ini jelas mengejutkan Man-gil, namun ia berpura-pura bahagia. Keesokan harinya, dia mengunjungi toko obat milik salah satu rekan aliennya untuk membeli racun yang lebih kuat. Namun tanpa sepengetahuannya, para detektif telah memantau dengan seksama kegiatannya. Malam harinya, Man-gil terlibat dalam percakapan telepon dengan rekan-rekan aliennya, mendiskusikan rencana mereka untuk melenyapkan Sohee dan membuang mayatnya. Dia menyeringai, mengatakan bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya, dan dia ingin merayakannya dengan mengubahnya menjadi hari kematian Sohee. Di tempat lain, Sohee meminta bantuan dari Sarah dan Dr. Yang untuk merawat suaminya. Setelah keluar dari rumah sakit, ketiganya merancang skema untuk menggunakan arus listrik dan membunuh Man-gil. Dr. Yang juga telah menciptakan alat penangkal untuk melawan alien, yang ia rencanakan untuk disuntikkan pada Man-gil jika strategi awal mereka gagal. Setelah itu, mereka bertiga tiba di kediaman Sohee dan mulai memasang jebakan. Dr. Yang memasukkan aliran listrik ke dalam bak mandi dan menghubungkan saklarnya ke remote control. Saat mereka menyelesaikan penyiapannya, bel pintu berdering. Percaya bahwa itu adalah Man-gil, Sarah dan Dr. Yang dengan cepat bersembunyi di dalam kamar mandi, sementara Sohee membukakan pintu. Tak disangka, Yang Sun berdiri dengan pistol di tangannya. Dia ternyata mencari pacarnya, yang ternyata adalah Dr. Yang. Terungkap bahwa dia menerima pesan dari nomor tak dikenal, yang memberitahukan tentang perselingkuhan pacarnya. Yang Sun kemudian menggeledah seluruh rumah dan berasumsi bahwa pacarnya bersembunyi di kamar mandi. Dia dengan paksa masuk ke kamar mandi, hanya untuk menemukan Sarah sedang buang air. Keduanya saling menatap satu sama lain selama beberapa saat sebelum Yang Sun dengan canggung meminta maaf dan pergi. Namun tanpa sepengetahuannya, Dr. Yang ternyata sedang berada di dalam bak mandi, bersembunyi di balik tirai. Kembali ke ruang tamu, Yang Sun memutuskan untuk menyalakan sebatang rokok untuk menenangkan diri. Dia mengambil pemantik api yang sama dan menekan tombolnya yang tanpa sengaja menyebabkan Dr. Yang tersengat listrik dan terbunuh. Mendengar suara ledakan yang keras, ketiga gadis itu bergegas ke kamar mandi dan mulai panik. Mereka takut akan ditangkap oleh polisi sehingga Sarah menyarankan agar mereka menyembunyikan mayatnya di dalam lemari. Namun saat mereka melakukannya, Man-gil tiba-tiba pulang ke rumah. Untungnya, Sohee berhasil membujuknya untuk mandi terlebih dahulu, dan sementara alien itu berbaring di bak mandi dan menikmati musik, Sohee mengambil kesempatan yang sempurna dan menekan tombol remote dan menyetrumnya. Para gadis itu kemudian perlahan-lahan membuka pintu kamar mandi untuk memeriksanya. Namun yang mengejutkan mereka, Man-gil masih hidup. Dengan cepat, mereka kemudian berpura-pura bahwa itu adalah perayaan ulang tahun kejutan untuknya. Kemudian, saat perayaan sedang berlangsung, Sohee memintanya untuk meminum anggur yang telah diracuni secara diam-diam beberapa saat sebelumnya. Man-gil setuju tanpa ragu-ragu dan meminumnya, tapi dia tetap tidak terluka. Tak lama kemudian, sebuah telepon berdering dari lemari, dan Man-gil mencurigai bahwa seseorang telah masuk ke rumah mereka. Dengan hati-hati ia pergi ke kamar dan membuka lemari, dan menemukan Dr. Yang terbaring di sana. Anehnya, dokter membuka matanya, mengungkapkan bahwa dia masih hidup. Tapi Man-gil, yang percaya bahwa dia adalah penyusup, dengan cepat membuatnya pingsan lagi. Untuk menyembunyikan kejahatan mereka, ketiga gadis itu dengan cerdik menyarankan agar Man-gil menguburkan mayat tersebut. Namun, saat mereka bersiap untuk pergi, kaki tangan alien Man-gil tiba di depan pintu rumah mereka, berniat untuk membantunya membuang mayat Sohee sesuai rencana. Namun, karena rencana awal mereka tidak berjalan seperti yang diharapkan, mereka berpura-pura mengadakan perayaan ulang tahun kejutan untuk Man-gil. Dia mengundang mereka ke dalam untuk minum-minum dan meminta mereka untuk menunggu sampai dia kembali. Man-gil dan ketiga gadis itu kemudian pergi ke hutan terdekat untuk menguburkan Dr. Yang. Kemudian, ketika Man-gil sedang menggali kuburan, Sohee memukulnya dengan sekop, membuatnya pingsan. Para gadis kemudian buru-buru mulai menguburkan kedua mayat itu bersama-sama. Namun yang membuat mereka terkejut, makhluk asing itu tiba-tiba memunculkan kepalanya dari dalam tanah, menunjukkan bahwa dia tidak bisa meninggoy. Dalam keadaan panik, para gadis berlari menuju mobil mereka. Tapi alien yang keras kepala itu mulai mengejar mereka dengan kemampuan manusia supernya dan akhirnya berhasil mengejar mereka. Pada akhirnya, mobil tersebut bertabrakan dengan sebuah batu, menyebabkan Man-gil jatuh dari bukit. Namun, para gadis itu tidak terluka sama sekali. Di adegan berikutnya, ketiganya kembali ke tempat Sohee, hanya untuk menemukan bahwa teman-teman Man-gil telah meninggal karena anggur beracun. Karena tidak punya pilihan lain, mereka memasukkan mayat-mayat itu ke dalam kendaraan mereka dengan maksud untuk menguburkan mereka juga. Namun, saat mereka berkendara menuju hutan, mereka dihentikan di sebuah pos pemeriksaan oleh petugas polisi yang segera mengetahui bahwa mereka mengemudi dalam keadaan mabuk. Akibatnya, mereka dibawa ke kantor polisi. Tak lama kemudian, Dr. Yang dibawa ke tempat yang sama. Ternyata dia selamat sekali lagi, tapi kehilangan semua ingatannya setelah sengatan listrik. Polisi percaya bahwa dia adalah seorang tunawisma yang tidak dapat berbicara. Sementara itu, Man-gil juga terungkap masih hidup, dan dia memanjat bukit untuk menemukan dirinya di sebuah rumah. Di sana, dia menemukan beberapa bensin. Beberapa saat setelah dia mengkonsumsinya, luka-lukanya sembuh secara ajaib. Dia kemudian pergi ke kantor polisi dan meminjam telepon untuk menelepon Sohee.
Ketika dia mendengar telepon berdering di dekatnya, dia menemukan 3 gadis bersembunyi di belakang. Mengil dengan cepat mengambil kesempatan dan membebaskan mereka, mengklaim bahwa mereka adalah teman-temannya. Dia juga membawa Dr. Yang, berjanji untuk mengantarkannya ke rumah sakit terdekat. Setelah mereka pergi dari kantor polisi, Mengil mengungkapkan wujud aslinya dan berniat membunuh Sohee dan teman-temannya. Dalam keadaan ketakutan, Sarah mengeluarkan pisau untuk menikam kepalanya, namun tetap tidak berpengaruh pada alien tersebut. Kekacauan menyebabkan kendaraan mereka meluncur menuruni tebing dan terbalik. Untungnya, para gadis berhasil melarikan diri dengan hanya luka ringan. Mereka kemudian melarikan diri dari tempat kejadian dan alien tersebut mulai mengikuti mereka. Tak lama kemudian, para detektif dari XCOM tiba di lokasi kecelakaan dan memulai mencari Mengil. Di antara reruntuhan, mereka menemukan Dr. Yang dan membawanya bersama mereka. Sementara itu, para gadis mencari perlindungan di sebuah bangunan yang ditinggalkan untuk menyelamatkan diri dari alien. Tapi Mengil memiliki kemampuan penciuman yang luar biasa, memungkinkan dia untuk melacak mereka dengan mudah. Saat dia akan membunuh Sohee, para detektif XCOM tiba di tempat kejadian. Pertarungan sengit terjadi antara kedua pihak, namun Mengil, dengan kekuatannya yang superior, mengalahkan para petugas satu persatu. Di tengah kekacauan, ketiga gadis itu berhasil lolos dari gedung dan menuju ke mobil detektif, di mana mereka menemukan Yang. Sang dokter tampaknya telah mendapatkan kembali sebagian ingatannya yang hilang, jadi dia memberi mereka obat penawar yang dia kembangkan untuk melawan alien. Tanpa membuang waktu, Sohee dengan berani memberikan obat penawar ke dalam tubuh Mengil dari belakang, yang pada akhirnya menyebabkan dia mati dan mengakhiri situasi yang menegangkan tersebut. Adegan kemudian bergeser ke 1 tahun kemudian, dan kita melihat Sohee, Sarah, dan Yang Sun menghabiskan waktu bersama. Mereka tampaknya sudah move on dari peristiwa traumatis yang sudah terjadi. Tak satu pun dari mereka memiliki pacar dan mereka berniat untuk hidup seperti ini selama sisa hidup mereka. Film berakhir saat Dr. Yang, yang sekarang sudah sembuh total, tiba dengan membawa bunga dan bergabung dengan mereka di saat-saat bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.